Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku yang berbahagia, marilah kita panjatkan dulu puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam Ahad yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengkaji sebuah ilmu dalam suatu kajian, masih melanjutkan akad yang kemarin tentang malam pertama di alam kubur. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah memberikan kepada kita suatu riwayat, suatu risalah yang sangat berguna bagi kita, yang mana umat manusia yang pada zaman dahulu dalam gelap gulita menjadikan kita menuju jalan yang terang benderang. Saudara-saudaraku yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali saja acara ini. Untuk selanjutnya, marilah kita ikuti kajian malam pertama di alam kubur bagian yang kedua, akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Anu Sabat. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kami hormati Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita pada malam hari ini, malam yang spesial karena banyak tamu baru. Ustadz Juartono juga Masya Allah malah hadir di tengah-tengah kita. Juga ada mantan-mantan murid saya sebagian, walaupun sebenarnya itu nggak ada kata mantan ya, yang masih sekarang itu ada sebagiannya sudah jadi guru saya kan gitu. Terkadang murid itu ilmunya malah lebih dari gurunya sendiri. Mungkin Pak Daryanto juga lebih berpengalaman, banyak murid-muridnya yang lebih berhasil kan gitu. Dan juga teman-teman dari Kolbun Salim serta Bapak Ibu yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan besar kepada kita, kenikmatan yang begitu agung, kenikmatan yang wajib kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala,
tidak cukup dengan qaul, tidak cukup dengan ucapan alhamdulillah. Hati kita juga harus mengucapkan syukur. Dan yang paling penting itu adalah aktivitas kita yang menunjukkan bahwa kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu ditandai dengan taat. Syukur itu maka semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah. Kalau Allah sampai hari ini memberikan kenikmatan besar kepada kita, tapi ketaatan kita malah berkurang, berarti kita belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dari malam hari ini yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa bermajelis, bisa belajar bersama-sama, karena sebenarnya tidak ada satupun kelebihan dari saya. Pada saat saya berada di depan panjenengan juga bukan berarti lebih baik, tapi kita bersama-sama untuk mempelajari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah yang memang mungkin selama ini kita belum banyak mendapatkan berita-berita dari Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Salam dan salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Mudah-mudahan juga sampai kepada keluarga beliau, istri-istri beliau yang tercinta, para sahabat yang mulia, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta pengikutnya yang masih istiqomah dalam menjalani aktivitas sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari pengikutnya yang nanti akan mendapatkan telaga al-haud kelak nanti di yaumil akhir insyaallah. Allahumma amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, malam hari ini insyaallah kita masih membicarakan perjalanan panjang ya. Kalau hari ini bagian kedua, nggak tahu apakah nanti diteruskan ke bagian keempat, ketiga, keempat dan seterusnya, karena perjalanan menuju akhirat itu masih panjang sekali, ceritanya masih sangat jauh, masih sangat panjang. Bahkan kalau misalkan satu hari full itu dibahas, itu mungkin belum bisa kita habiskan untuk membahas tentang perjalanan setelah kematian. Pertemuan kemarin saja kita tuh baru membahas satu hadis dari Rasulullah, dari Azib, Baror bin Azib, sahabat Rasulullah, yang menceritakan detail dari awal mulanya ruh itu keluar dari jasad, kemudian dinaikkan oleh para malaikat menuju ke langit bagi ruh-ruh yang beriman, orang-orang yang beriman, maka sampai tembus ke langit yang ke-7, baru kemudian dikembalikan lagi ke alam barzah. Sedangkan ruh orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim bertahan tidak sampai tembus ke langit tingkat pertama, itu sudah ditolak, tidak bisa dibukakan pintunya oleh malaikat penjaga langit pertama, kemudian dikembalikan ke tempat yang paling rendah, atau sijin dalam hadis. Baru kemudian kita kemarin juga dalam rangkaian hadis ini dijelaskan, setelah sampai di alam barzakh kemudian ditanyakan oleh 2 orang malaikat, yang kemarin sudah kita bahas 4 pertanyaan, yang ada yang mengatakan 3 dalam beberapa hadis, ada yang mengatakan 4, yang pasti secara umum itu yang nanti akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir, dimana secara umum sudah digambarkan bagaimana nasib orang-orang, ruh orang-orang yang beriman, dan nasib ruh orang-orang yang tidak beriman atau kafir. Dimana anak kenikmatan yang kemarin disampaikan dalam hadis panjang tersebut sudah disampaikan oleh Rasulullah. Allah lebarkan tempat, lapangkan kuburnya sampai sejauh mata memandang. Kemudian Allah bukakan pintu surga sehingga harum wangi surga itu sudah bisa dirasakan oleh penghuni kubur tersebut. Dan berbeda dengan orang-orang kafir, Allah sempitkan kuburnya sampai tulangnya itu remuk. Kemudian dibukakan pintu neraka yang hawa panasnya itu sudah dirasakan oleh penghuni kubur, dan ini sudah dirasakan betul. Memulai pada malam hari ini sedikit cerita, yang cerita ini juga sudah banyak beredar di beberapa video ya, khususnya di YouTube, tentang cerita nyata ya,
cerita nyata tentang azab kubur. Saya ada dua ya. Kalau dulu itu di daerah Timur Tengah ya, itu hanya berupa foto-foto di mana seorang anak laki-laki remaja ya sekitar umur 15 sampai 20-an yang baru meninggal dunia, kemudian harus dipindahkan jasadnya setelah 3 sampai 4 jam baru dikubur. Setelah dikeluarkan ternyata badannya itu sudah babak belur. Ya, kalau di internet silakan dicari azab kubur gambar, itu nanti akan muncul seorang laki-laki remaja itu matanya itu sampai bekok bekas hantaman, kemudian berdarah, hidungnya keluar darahnya, mulutnya keluar darah, kemudian badannya kosong. Dan itu kisah nyata. Di Indonesia ada. Nanti coba dicek di beberapa YouTube. Salah satunya itu adalah di Jakarta tahun sekitar 2017, karena video itu dibuat di tahun 2018. Kemudian sang ustadz menyampaikan beliau langsung ketemu dengan saksi mata yang posisinya itu langsung melihat betul bahwa ternyata azab kubur itu ada. Singkat cerita bahwa ada seorang kepala dari bank konvensional meninggal dunia, dan terkenal kesehariannya dia itu adalah orang yang soleh, sholat jamaah, ngaji, majelis taklim, tapi dia bekerja di bank konvensional. Kemudian setelah itu dimakamkan. Pada saat dimakamkan kemudian qadarullah salah tempat. Jadi pada saat sudah dimakamkan, sudah selesai pemakamannya, ternyata tempat yang dijadikan makam kepala bagian bank konvensional ini ternyata keliru, sudah di-booking oleh orang lain. Maka orang lain ini tidak terima kalau misalkan tempat pemakamannya itu digunakan oleh orang ini. Artinya apa? Harus dibongkar. Dan ini kesaksian langsung dari orang yang melihat pada saat itu. Ternyata pada saat dibongkar itu kain kafannya itu sudah terbakar, sudah gosong, padahal itu baru sekitar 1, 2, 3 jaman dimakamkan. Ternyata setelah itu dikeluarkan dalam posisi sudah gosong. Maka inilah salah satu kejadian, ternyata dalam posisi azab kubur itu memang ada. Allah sengaja membukakan takdir seperti itu agar apa? Sebagai pelajaran bagi kita yang masih hidup, bahwa ternyata kita harus berhati-hati, jangan sampai mencoba untuk membiarkan diri kita itu nanti mendapatkan azab kubur. Pertanyaannya, kenapa kok orang yang kelihatan alim, kemudian soleh, kemudian ibadahnya baik, ternyata kok pada saat dibongkar kembali ternyata kosong? Maka selidik demi selidik, yang paling mudah dipahami itu adalah karena bekerja di bank konvensional. Kenapa di situ? Karena disitulah tempatnya riba. Kalau bahasa kita bunga. Dan menjadi kepala cabangnya di situ di Jakarta. Ini kejadiannya di Jakarta. Untuk detailnya mungkin nanti bisa dilihat di YouTube, sudah banyak salah satu ustadz yang memang menyampaikan secara detail perjalanan dari kejadian ini. Maka ini menjadikan bukti bahwa di alam barzah ini memang ada nikmat dan juga ada adab. Ya, ada nikmat dan juga adab. Maka insya Allah hari ini kita akan membahas tambahan lanjutan bagaimana pemahaman kita, walaupun sekali lagi ada ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang bertanya tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh. Banyak dari sebagian manusia itu bertanya tentang ruh, maka sampaikanlah ruh itu adalah urusan Allah, min amri rabbi. Ruh itu secara umum detailnya itu adalah urusan Allah. Maka jangan pernah kita menanyakan ruh lebih detail dari apa-apa yang sudah digambarkan oleh Rasulullah. Misalkan kayak kemarin perjalanan ruh dari tercabutnya ruh dari jasad kemudian naik ke atas, itu berapa lama ya sampai naik ke langit tingkat pertama? Kemudian berapa jumlahnya ya malaikat yang nanti menemuinya? Kemudian posisinya ruh itu melek atau merem ya?
Ini berarti kita sudah terlalu dalam menanyakan tentang ruh. Maka pada saat Rasulullah menyampaikan dalam hadis, kita ambil cukup di situ saja. Jangan terlalu menanyakan lebih dalam, karena itu sudah menjadi urusan Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita itu tidak salah, agar akidah kita itu juga tidak keliru. Sebagaimana juga pada saat kita memahami tentang alam barzah. Alam barzah itu kalau misalkan dalam beberapa tafsiran di surat Al-Mu'minun ayat 100 ya, itu ada kata-kata barzah. Itu ternyata dinding tebal yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Bahasanya orang yang sudah memasuki alam barzah, maka dia tidak bisa keluar lagi untuk kembali ke dunia. Makanya kalau kita membahas tentang pemahaman dari sebagian besar saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa ada ruh bergentayangan, maka ini sebenarnya malah bisa dikatakan melecehkan Allah. Kenapa? Ruh pada saat keluar dari jasad itu sudah menjadi urusan Allah, nggak mungkin keluyuran bahasa kita. Pulang ke rumah kemudian nemui keluarganya. Loh Pak, saya yakin Pak pernah melihat wajah orang tua saya yang sudah meninggal datang ke rumah saya, misalkan seperti itu. Maka hakul yakin, ketahuilah bahwa itu adalah syaitan, bukan ruh dari orang-orang yang sudah meninggal, keluarga besar kita yang meninggal. Karena syaitan itu memang tugasnya itu menakut-nakuti kita agar apa? Iman kita itu goyah. Kalau sudah terlalu goyah dengan masalah-masalah seperti itu, biasanya sangat dekat sekali dengan kesyirikan. Makanya ini menjadi pemahaman awal bahwa ruh yang sudah keluar dari jasad itu tidak akan pernah bisa keluar dari alam barzah. Dalam arti adalah kembali kepada alam dunia kemudian jalan-jalan, nggak bisa. Seandainya ada penampakan yang memang kita lihat secara jelas itu adalah keluarga kita yang sudah meninggal, yakinlah bahwa itu adalah syaitan, bukan ruh keluarga kita. Tapi kita cakap-cakap, iya syaitan itu juga pinter. Karena setan itu juga satu bisa menyerupai dengan manusia, kecuali Rasulullah. Setan nggak bisa. Tapi selain Rasulullah bisa. Kita mudah. Menyerupai hewan bisa. Kalajengking, ular, anjing bisa. Maka ini menjadi pemahaman awal kita. Jangan sampai kita itu menganggap bahwa ruh yang sudah keluar, yang sudah masuk alam barzah, kemudian terkadang itu jalan-jalan menuju ke rumah kita, nilai keluargane, enak banget. Padahal itu sudah dalam posisi genggaman Allah. Ruh itu sudah berada di alam tersendiri. Karena ada barzah. Barzah itu dinding yang pemisah antara dunia dan akhirat. Tengahnya inilah yang dikatakan sebagai alam barzah. Dinding pemisah yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Ini sebagai pemahaman awal kita tentang barzah. Maka jangan sampai ini karena kaitannya dengan keimanan akidah kita, salah memahami tentang ruh. Ini juga nanti biasanya, makanya kalau misalkan bahasa kita itu sampai di Indonesia itu paling banyak hantunya itu kan di Indonesia, macam-macam. Kalau di luar negeri mungkin hantunya pakai jas, pakai sepatu, kemudian giginya runcing. Namanya apa? Dracula. Kalau di Cina ungkluk-ungkluk kan gitu. Namanya apa itu? Vampir. Kalau dikasih tempelan kuning berhenti. Kalau di Indonesia malah lebih mengerikan lagi, lebih menyedihkan. Ngesot, nggak bisa jalan gitu. Namanya suster ngesot, sudel, bolong, tuyul. Di Indonesia paling banyak sekali nama-nama hantu yang itu sebenarnya itu dimunculkan untuk apa? Menjadi penakut bagi kaum muslimin. Dan hari ini pun kita mungkin sebagian besar juga sama, ketakutan kalau misalkan hari ini kita jalan sendirian di kuburan. Apa yang terbayang dari kita? Pocong, genderuwo, sundel bolong, atau apa lagi? Kuntilanak atau kunti ibu kan gitu. Karena apa? Gambarannya itu yang sudah masuk ke dalam diri kita, hantu itu posisinya wajahnya seperti itu. Padahal itu adalah setan yang memang menakut-nakuti diri kita. Makanya setan ini juga tidak dalam satu jenis. Setiap daerah pun beda-beda. Di luar negeri vampir pakainya, nggak ada. Di luar negeri itu suster ngesot itu nggak ada. Di Cina nggak ada yang namanya kuntilanak. Makanya ini menjadi pemahaman kita bahwa
itu semuanya itu adalah rekayasa dari syaitan untuk menjadikan iman kita itu lemah, kemudian kita itu takut kepada hal-hal yang sebenarnya harus kita lawan, dan takutnya kita itu seharusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemarin kita sudah menjelaskan tentang bagaimana perjalanan sampai di alam barzakh. Sudah ditanya oleh para malaikat, kemudian yang beriman maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Kemudian datang seorang laki-laki yang berwajah tampan, baunya wangi, yang dikatakan itu adalah ana amaluka, saya adalah amalmu waktu di dunia. Sedangkan orang kafir akan didatangi oleh orang yang baunya busuk, wajahnya jelek, kan gitu. Dan itu adalah amal buruk selama di dunia, dan itu akan menemani sampai kapan? Sampai dibangkitkannya hari kiamat. Itu hadis yang kemarin kita bahas panjang, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maka kemudian kita akan melanjutkan bagaimana keadaan ruh kita, apakah itu nanti sama antara ruh satu dengan yang lainnya. Pun pemahaman ini tidak terlepas dari hadis Rasulullah. Jangan mengarang sendiri, dan itu tidak diperbolehkan. Makanya bagaimana keadaan ruh manusia yang telah meninggal dunia setelah perjalanan panjang yang diceritakan oleh hadis Rasulullah. Kemudian selanjutnya seperti apa di alam barzakh. Maka yang pertama, di manakah ruh para nabi dan rasul? Maka para nabi dan rasul berada di Illiyin, yaitu di al-mala al-a'la, atau alam yang tinggi, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis ini pernah disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ia pernah berkata, saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih sehat, beliau pernah bersabda, tidaklah ada seorang nabi pun yang diwafatkan melainkan kepadanya telah diperlihatkan tempatnya kelak di surga. Kemudian ia diberi kesempatan untuk memilih satu, mau nambah hidup umurnya atau kembali kepada Allah. Ini khusus Rasul dan Nabi. Kalau kita enak kalau misalkan ditanya, Pak Amno harus dicabut saiki ora? Engko ya mesuwe malaikat. Kalau itu enak, kita persiapan. Tapi khusus pertanyaan ini hanya untuk para nabi dan rasul. Pada saat mau dicabut maka dikasih pilihan. Ya Rasulullah, ya Rasul, mau dicabut hari ini atau dikasih tambahan jeda waktu. Maka pada saat Rasulullah menyampaikan seperti itu untuk hidup di dunia lebih lama lagi atau diwafatkan untuk mendapatkan tempatnya di surga, maka ketika beliau mengalami detik-detik terakhir hidup beliau dan kepala beliau berada di paha saya, kata Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau kemudian pingsan. Rasulullah pingsan beberapa saat. Kemudian beliau tersadar kembali dan memandang ke arah atap rumah seraya bersabda, ya Allah, aku memilih ar-rafiqul a'la, tempat yang paling tinggi. Jadi inilah sebagian besar ulama mengatakan ruh para nabi dan para rasul dan nabi ini berada di tempat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, ruh para nabi dan rasul. Kemudian di manakah ruh para orang-orang yang meninggal karena mati syahid? Dijelaskan dalam salah satu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma usiba ikhwanukum bi Uhudin, ja'alallahu arwahahum fi jawfi tayrin hudrin taridu anharul jannati ta'kulu min thimariha wa ta'wi ila qanadila min dhahabin mu'allaqatin fi dhillil arsh." Dari Ibnu Abbas yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika saudara-saudara kalian terbunuh, yaitu mati syahid di dalam perang Uhud, Allah menempatkan ruh-ruh mereka di atas tembolok burung hijau.
tembolok ya. Temboloknya burung hijau. Mereka meminum air dari sungai-sungai di surga, burung ini ya. Burung ini kemudian terbang minum air-air di sungai di surga, makan dari buah-buahannya yang ada di surga, dan kemudian kembali kepada lampu-lampu dari emas yang bergantungan di bawah naungan arsy. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Ahmad serta Al-Hakim, dinyatakan sahih. Dalam salah satu ayat dikatakan dalam surat Ali Imran ayat 169, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah engkau sekali-kali mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mati syahid, itu adalah mereka orang-orang yang mati. Jangan dikira mereka itu mati. Justru mereka tetap hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat limpahan rizki, kata Allah. Maka Masyhur berkata, kami pernah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang ayat ini. Maka ia menjawab, kami juga pernah menanyakan hal ini kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, ruh-ruh mereka berada di atas tembolok burung yang hijau, yang bergelantungan pada lampu-lampu yang digantungkan dengan arsy-Nya Allah. Mereka terbang ke surga, bagian mana saja yang mereka kehendaki, kemudian mereka kembali bertengger pada lampu-lampu tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis sahih. Jadi ruh orang-orang yang mati syahid itu sudah langsung bisa merasakan surga. Kenapa? Karena berada di tembolok burung-burung hijau, yang burung-burung ini kesehariannya itu makan minum berada di surga. Wallahu a'lam. Cukup pemahamannya di sini. Jangan tanya bentuk burungnya kayak apa, Pak. Temboloknya gedene sak piro. Jangan lebih dalam lagi tanya ke situ. Yang pasti pemahaman kita berada di tembolok burung hijau yang mereka itu bisa merasakan, memakan dan meminum apa-apa yang ada di dalam surga. Maka ini pahala yang luar biasa bagi mereka yang meninggal dalam keadaan fi sabilillah, perang di jalan Allah atau mati syahid. Kemudian yang kedua, bagaimana keadaan ruh sebagian orang yang tertahan ya. Ruh sebagian orang yang mati syahid ini juga tertahan dan ada yang ada di depan pintu surga. Ternyata satu sisi orang yang mati syahid secara umum bisa merasakan langsung kenikmatan di alam barzah. Akan tetapi ternyata ada orang yang secara fisik meninggal dalam keadaan syahid fi sabilillah tapi tertahan. Siapa mereka? Mereka yang tertahan di depan pintu surga adalah mereka yang mati syahid akan tetapi masih memiliki tanggungan hutang. Ya, orang yang mati syahid masih punya hutang, dia nggak bisa langsung masuk surga. Dia tertahan sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah, sampai nanti muncul keadilan dari Allah terhadap orang-orang yang nanti memberi hutang kepada yang bersangkutan. Jadi amalan tertinggi dalam Islam yaitu syahid fisabilillah, itu pun belum bisa masuk surga gara-gara hutang. Apalagi kita, bukan yang hari ini kita juga nggak tahu, walaupun kita itu berdoa juga kepada Allah mudah-mudahan dikasih kesempatan untuk mati syahid, karena itu tanpa hisab, enaknya di situ. Yang lainnya tuh satu tahap dihisab, dihitung, ditanya amalannya, dikasih catatan amal, kemudian ditimbang dan seterusnya. Mati syahid langsung menuju ke surga. Akan tetapi orang-orang yang masih memiliki hutang dia tertahan, sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis dari Muhammad bin Abdullah bin Jahsy, bahwa ada seorang lelaki yang datang menemui Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, apa yang akan kudapatkan bila aku terbunuh di jalan Allah?" Maka Nabi menjawab, "Surga." Ketika orang itu pergi, kemudian beliau meneruskan, "Kecuali bila dia punya hutang, baru saja Jibril membisikkannya kepadaku," kata Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Jadi masih tertahan karena masih memiliki hutang. Ada ruh sebagian syuhada yang tempat tinggalnya di pintu surga, sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Asyuhada'u ala bariki naharin bibabil jannah fi kubbatin hudra'a yakhruju alaihim rizquhum minal jannati bukratan wa ashiyya." Orang-orang yang mati syahid berada di dalam sungai berkilau di pintu surga dalam keadaan dalam sebuah kemah hijau. Mereka diberi makan dari makanan surga setiap pagi dan sore. Jadi belum masuk surga, masih berada di pinggiran pintu surga. Itu juga sebagian menyatakan bahwa itu adalah orang-orang yang tertahan, orang-orang yang masih belum bisa masuk surga, tapi juga sudah merasakan kenikmatan di situ. Maka orang yang mati syahid masih ada yang tertahan gara-gara hutang. Dan ini menjadi catatan bagi kita pada saat kita tuh berhutang kepada siapapun, kalau bisa ada catatan, sehingga seandainya kita meninggal, catatan itu masih diwariskan kepada ahli waris kita minimal. Oh ternyata bapak saya masih punya hutang, kewajiban ahli waris untuk membayar. Tapi kita berharap mudah-mudahan meninggalnya kita tidak membawa hutang, tidak mewariskan hutang, tapi mewariskan harta. Kasihan kita meninggal malah ahli waris kita dibebani hutang berapa? 1 miliar. Anaknya stres kan gitu. Kasihan. Maka hutang ini juga, kalau misalkan kita membahas hutang ini juga sebenarnya itu panjang, akan tetapi intinya janganlah memiliki sifat orang yang suka hutang. Karena hutang ini juga akan menjadi sifat buruk pada saat menjadi sebuah kebiasaan. Sidik-sidik utang, sidik-sidik utang. Ini menjadi sebuah kebiasaan buruk kalau misalkan kita tidak berpikir kebalikannya. Jangan hutang, tapi biar caranya bisa berikhtiar. Baru setelah mepet, mentok, sudah nggak ada jalan keluar, mentok banget, yaitu menjadi salah satunya. Boleh nggak? Boleh, hutang itu boleh. Yang pasti disaur, dibayar. Ya. Makanya mudah-mudahan ini juga menjadi pemahaman bagi kita, mulai untuk mengorek lagi. Dulu saya itu hutang dengan siapa ya? Kalau misalkan masih bingung, ditanyakan kepada yang bersangkutan, dulu saya itu utang berapa? Takut nanti kalau misalkan meninggal gak ada yang tahu, belum terbayar, maka posisi kita belum bisa masuk surga. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bagaimana dengan ruh orang yang mukmin yang solih? Kalau tadi para nabi dan rasul, kemudian para syuhada, kemudian di sini para orang-orang yang beriman dan soleh, beramal soleh. Maka ruh orang mukmin yang saleh akan berada pada burung hijau, bukan di tembolok burung hijau. Juga kita nggak boleh bertanya apakah burungnya itu sama dengan burungnya untuk orang-orang yang mati syahid, juga nggak boleh bertanya. Cukup kita pahami ini saja, bahwa orang-orang yang mukmin yang saleh ini nanti akan berada pada burung hijau yang bergelayutan, gantung. Di mana? Di pepohonan surga. Sebagaimana hadis dari Rasulullah dari Ka'ab bin Malik, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, "Innama nasamatul mu'mini ta'irun ya'luku fi syajaril jannah hatta yurji'ahu Allahu tabaraka wa ta'ala ila jasadihi yawma yab'atsuh." Sesungguhnya jiwa orang yang beriman itu, ruh orang yang beriman itu akan berada pada seekor burung yang bergelayutan. Tidak dikatakan berada di atasnya, berada di pundaknya, berada di temboloknya, nggak dijelaskan. Hanya dijelaskan jiwa orang yang beriman itu akan berada pada burung yang hijau yang masih bergelayutan, masih bergelantungan di pepohonan surga. Dan ini juga tidak dijelaskan burung ini jalan-jalan, sama seperti tadi hadis tentang ruh bagi orang-orang yang mati syahid. Demikianlah keadaannya sampai kapan? Sampai Allah mengembalikannya kepada tubuhnya, jasadnya pada hari kiamat. Berarti selama berada di alam barzakh, berada di burung hijau yang bergelayutan di pohon surga. Ini ruh orang yang beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan dinyatakan sahih oleh
Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Ini ruh orang-orang yang beriman. Kemudian berikutnya, bagaimana keadaan ruh anak-anak umat Islam yang meninggal dalam posisi belum baligh, atau juga ruh anak-anak orang kafir yang meninggal tapi posisinya belum baligh. Maka secara umum, dulu mungkin sedikit saya pernah jelaskan bahwa ruh orang-orang yang meninggal, anak-anak kecil yang masih meninggal belum baligh, misalkan usia 5 tahun, 2 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang belum baligh, masuk masa baligh, maka Masya Allah ternyata dalam hadis yang memang disampaikan oleh Rasulullah, mereka sudah berada dalam asuhan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, dzarariyul muslimina fil jannati yakfuluhum Ibrahim alaihissalam. Anak-anak kaum muslimin yang meninggal di waktu kecil berada di dalam surga. Mereka diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Sahih. Hadis yang lain, atfalul muslimina fi jabalin fil jannah yakfaluhum Ibrahimu wasaratu hatta yadfa'uhum ila abaihim yaumal qiyamah. Anak-anak umat Islam yang meninggal saat kecil berada di sebuah gunung dalam surga. Jadi di surga itu, kalau kemarin kita mungkin tidak sampai detail, di surga itu ada gunung. Di neraka kemarin juga kita bahas, ada gunung yang ada di neraka. Mereka diasuh oleh Nabiullah Ibrahim dan istrinya yaitu Siti Sarah. Sampai kapan? Sampai saat mereka, para malaikat, menyerahkan kepada abaihim yaumal qiyamah, orang tuanya pada hari kiamat. Ini Masya Allah. Makanya memang betul pada saat hari ini, misalkan dari kita, di antara kita ada yang ditinggalkan oleh anak kita sebelum masa baligh, yakinlah bahwa hari ini mereka dalam asuhan Nabiullah Ibrahim dan Sarah, berada di pegunungan surga, diasuh oleh mereka, nanti akan dikembalikan kepada orang tuanya di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asabani, Ad-Dailami, Ibnu Asakir, dan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dan hadis ini dikatakan hasan. Hasan itu masih bisa dijadikan hujjah oleh kita. Dan ini juga berkaitan dengan hadis yang pertama, hadis sahih, bahwa nanti akan berada di dalam surga yang diasuh oleh Nabiullah Ibrahim. Kemudian bagaimana keadaannya juga dengan orang-orang kafir dan musyrik? Maka pendapat yang lebih kuat dari para ulama menyatakan bahwa ruh mereka juga berada di dalam surga. Ruh anak-anak orang kafir, anaknya orang Kristen mati umur 2 tahun, anaknya orang Hindu mati umur 5 tahun, dan lain sebagainya, maka itu pun sama, mereka dalam keadaan berada di dalam surga, diasuh oleh Nabiullah Ibrahim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. Adapun lelaki yang tinggi di kebun yaitu di surga, itu adalah Nabiullah Ibrahim. Dan anak-anak kecil di sekitarnya adalah setiap anak yang meninggal dalam fitrahnya, yaitu masih masa belum baligh. Sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan anak-anak orang musyrik?" Maka beliau menjawab, demikian juga dengan anak-anak kaum musyrikin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi orang-orang kafir yang anaknya meninggal di masa belum baligh, insya Allah, karena mereka masih suci fitrah, belum memiliki dosa, tanggungan dosa, maka tetap mereka juga nanti akan masuk ke dalam surga. Kemudian juga ada ruh yang terkurung di dalam kuburnya dan mendapatkan siksa. Seperti dalam hadis tentang pemilik selendang yang ia curi dari harta rampasan kaum muslimin, lalu ia mati syahid. Orang-orang kemudian berkata, sungguh senangnya ia masuk surga. Jadi ada orang yang mati dalam keadaan berperang, tapi sebelumnya dia itu mencuri selendang
dari harta rampasan. Jadi pada saat perang berkecamuk ada harta rampasan, dan di sini disebutkan adalah selendang, kemudian diambil tanpa izin dari Rasulullah, dari kaum muslimin, kemudian diambilnya sampai dia itu mati dalam keadaan berperang. Maka orang umum itu akan mengatakan, wah enak sekali ya, dia itu mati dalam keadaan syahid kan itu. Maka Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya selendang yang dicurinya dari rampasan perang itu akan menyala sebagai api di dalam kuburnya. Orang mati syahid tapi mencuri harta rampasan, dia di alam barzah malah mendapatkan siksa. Ini ruh yang terkurung dalam kuburnya, dia mendapatkan siksa. Kemudian juga bagaimana keadaan ruh para pezina. Ini salah satu dosa yang memang dimunculkan oleh Rasulullah, dan khusus dalam hadis ini juga disebutkan bahwa ruh orang yang pezina ini memang mendapatkan hukuman spesial di alam barzah. Ini belum membahas di alam akhirat, kemudian di neraka orang-orang pezina itu nanti mendapatkan hukuman seperti apa. Maka ruh para pezina akan diletakkan di atas tungku. Nah, kalau dulu saya mencoba untuk membuat perumpamaan kayak seperti kendil, jadi atasnya itu kecil, kemudian melebar kayak gentong, ya. Jadi masuknya itu kecil, kemudian bawahnya itu melebar kayak gentong, kemudian di bawahnya itu dikasih nyala api yang sangat panas. Dan ini sudah diceritakan oleh Rasulullah sendiri pada saat beliau berjalan pada saat keadaan Isra Mi'raj. Kemudian diperlihatkan ada sekumpulan laki-laki dan perempuan yang posisinya telanjang, kemudian dimasukkan ke dalam tungku, kemudian setelah dimasukkan ke dalam tungku kemudian dinyalakan api di bawahnya, dan mereka menjerit kesakitan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat dibangkitkan. Sampai kiamat tiba, kemudian mereka dibangkitkan sampai hari kebangkitan. Ini khusus orang-orang yang mati dalam posisi belum bertobat dari zina, atau orang yang, mohon maaf, misalkan ada beberapa berita yang menyayat hati kita, baru melakukan seks bebas kemudian mati. Beberapa waktu yang lalu ada cerita teman yang ada di Semarang, ya, tempat lokalisasi, sama orang tua sudah agak sepuh, kemudian mohon maaf nyari wanita malam, kemudian setelah itu pakai obat kuat, mohon maaf, kemudian setelah itu melakukan hubungan, setelah itu kebablasan mati. Maka posisi hadis ini sangat menjadi pemahaman bagi kita, jangan sampai kita itu melakukan hal yang dibenci oleh Allah, salah satunya adalah zina, ya, karena ini memang merupakan perbuatan keji, perbuatan yang sangat keji, yang sangat kotor, karena akan merusak sebuah keturunan. Makanya dalam ruh orang-orang yang pezina ini secara khusus akan diazab oleh Allah dengan azab yang khusus, dan ini masih di alam barzah, belum membahas di alam akhirat. Ternyata di alam barzah saja kita bisa membayangkan bagaimana posisi pezina di zaman Rasulullah, yang mereka itu mati dalam keadaan belum bertaubat. Maka 1400 tahun sampai hari ini mereka itu masih berada di dalam tungku, kemudian dibakar dari bawahnya, dan mereka menjerit kesakitan, nggak seneng kan gitu. Sama-sama telanjang, iya, dua-duanya laki-laki dan perempuan itu sama-sama telanjang, dimasukkan ke dalam tungku kemudian dibakar di bawahnya. Na'udzubillah. Ini dosa bagi orang-orang yang berzina. Maka kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari perbuatan, khususnya perbuatan zina. Kemudian juga ada kekhususan lagi bagi siapa? Bagi mereka yang memakan harta riba. Ini juga kehati-hatian kita, yang kata Rasulullah tidak akan pernah datang hari kiamat sampai nanti akan menjamurnya riba. Dan hari ini kita sudah merasakan betul bagaimana riba ini sudah menjangkiti umat kaum muslimin, dari mulai bank tongol, kemudian bank-bank lainnya, baik yang konvensional maupun yang non konvensional,
yang bank-bank kecil, kredit dan lain sebagainya, KPR. Dan pesan saya, seandainya ada di antara kita, keluarga kita yang hari ini masih berhubungan dengan perbankan, saya harapkan segera mentas dari tempat usaha itu, karena tidak ada keberkahan sama sekali. Yang ada adalah ancaman bagaimana orang-orang yang nanti berhadapan dengan riba selama di dunia itu nanti, baik di dunia, di alam barzah, apalagi nanti di akhirat, mendapatkan siksaan yang khusus. Bahkan dalam hadis Rasulullah, dosa zina yang paling rendah itu adalah sama seperti seorang yang menzinahi ibu kandungnya. Itu dosa yang paling ringan dari riba. Pertanyaan kita kemudian, dosa yang paling berat itu kayak apa? Wong dosa yang paling ringan saja itu ada seorang anak yang dia itu, mohon maaf, menzinahi ibu kandungnya. Kalau berzina dengan orang lain saja itu sudah menghukumannya rajam, sudah sangat dosa besar, apalagi dia itu melakukan zina dengan ibunya sendiri. Memang butuh waktu pada saat kita itu hari ini harus meninggalkan riba. Mungkin ada beberapa yang, Pak, saya sudah terlalu banyak hutang di bank, ini masih dalam proses dan lain sebagainya. Maka segerakan, ya, jangan terlalu lama sebelum, karena kita kejar-kejaran dengan nyawa kita. Takutnya kalau kita hari ini santai-santai, nanti kalau misalkan sudah tua saja nanti saya keluar dari masalah riba ini. Ya, kalau misalkan umur kita sampai tua, kalau ternyata ujuk-ujuk nanti malam adalah malam terakhir kita, ya sudah, berarti kita membawa dosa riba. Dan masalah riba ini panjang sekali sebenarnya. Maka yang pasti hari ini yang masih bercengkrama, khususnya bekerja di tempat-tempat kredit, tempat-tempat KPR, bank tongol, kemudian bank, segera lepaskan segera mungkin, jangan menunda-nunda waktu, karena ini berkaitan dengan keberkahan, termasuk uang yang nanti akan dimakan oleh dirinya dan keluarganya bermasalah. Allah akan cabut keberkahan, karena para ulama bersepakat bahwa harta yang paling buruk di dunia, harta yang paling buruk dari umat manusia itu adalah harta riba. Sampai-sampai dalam sebuah pemahaman dalam fikih itu dikatakan bahwa harta riba ini dikhususkan tersendiri, nggak boleh digunakan untuk memberi bantuan untuk anak yatim, nggak boleh diperbantukan untuk orang-orang miskin, nggak boleh disedekahkan untuk masjid, nggak boleh digunakan untuk tempat ibadah, untuk makan santri dan seterusnya, itu nggak boleh uang riba. Sampai kotornya harta riba ini tidak boleh dalam Islam itu digunakan untuk sesuatu yang berkaitan dengan agama kita. Dan harta riba malah boleh digunakan untuk apa? Fasilitas umum, ya, buat jalan, kemudian buat lampu, kemudian buat tempat BAB kita. Itu tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat umum, yang itu pun tidak ada efek pahala bagi orang yang memberikan. Gak ada efeknya. Misalkan saya kasih untuk jalan ini ya dari uang riba saya 10 juta, gak ada efek pahala bagi orang yang memberikan uang riba itu. Yang pasti harus dikeluarkan. Termasuk bagi kita yang hari ini memiliki tabungan di bank, harus diperhatikan. Kalau misalkan hari ini masih ada yang nabung, saya juga masih nabung di bank, hanya sebatas penyimpanan saja. Ya, itu pun biasanya untuk transfer, beli barang dan seterusnya. Maka diperhatikan per bulannya, ribanya muncul berapa, nggak boleh diambil untuk dimakan. Karena ada salah satu orang yang dekat dengan saya itu punya 100 juta di bank, setiap bulan dia hanya mengambil bunganya untuk dibuat makan. Ini naudzubillah. Misalkan 100 juta, bunganya 1.500.000, dia per bulan mengambil 1.500.000 dari bunganya. Tapi untuk apa? Makan dirinya dan keluarganya. Kita nggak bisa membayangkan dosanya kayak apa. Makanya disinilah kemudian pentingnya kaitannya dengan riba ini nggak main-main. Bahkan ayat yang menjelaskan tentang Allah itu menantang perang terhadap salah satu dosa, dan dosa itu adalah dosa riba. Allah sendiri yang menantang perang terhadap pemakan riba. Selain riba, Allah nggak nantang perang, bahasanya gitu. Kalau di surat Al-Baqarah 275,
orang yang makan riba itu nanti pada saat dibangkitkan itu seperti orang yang sempoyongan, orang yang kayak mabuk ya, nggak sadar, atau bahasa kita itu kesurupan. Itu nanti pada saat dibangkitkan. Dan orang-orang yang nanti berada di alam barzah, apa kata Rasulullah? Orang yang memakan riba nanti disediakan sungai, tapi sungai ini adalah sungai darah. Kita nggak bisa membayangkan. Yuk jangan tanya juga, loh di alam barzah ternyata ada sungai juga ya, bentuknya kayak apa? Udah jangan tanya bentuknya, jangan tanya yang macam-macam. Intinya itu Allah akan menyediakan sungai, khusus sungai darah. Kalau dalam hadis dikatakan sungai yang berwarna merah, maka para ulama banyak yang mentafsirkan itu adalah sungai darah. Dimana dalam hadis panjang terkait dengan hukuman bagi orang-orang pemakan riba, maka orang tersebut itu nanti akan dicemplungkan di tengahnya, kemudian disuruh untuk berenang di kolam darah tersebut, di sungai darah tersebut, sampai dia itu mencoba untuk minggir. Jadi menepi, sampai sebelum menepi maka di pinggiran kolam itu sudah disiapkan para malaikat yang membawa batu. Sekali mendekat, mulutnya dibuka, kemudian disumpel batu. Ada yang dikatakan dipecahkan kepalanya dengan batu sampai akhirnya dia kembali ke tengah lagi. Kemudian renang lagi sampai dalam penjelasan yang lain, karena saking lamanya berenang maka banyak darah yang masuk, kemudian perutnya pecah. Sampai kapan? Sampai kiamat itu dibangkitkan. Wis, silakan dibayangkan. Kalau bahasa kita di zaman Rasulullah, pemakan riba 1400 tahun selamanya sampai hari ini, dan nanti sampai akhirat masih berenang. Wong kita itu mohon maaf, misalkan disuruh berenang di kolam renang, kuat berapa menit coba? Apalagi panjenengan yang belum bisa berenang, bahasanya bisanya gaya bebas, gaya batu kan gitu, cemplung nggak keluar-keluar. Itu kayak apa nanti? Berarti minumnya itu minum darah, bukan minum air. Itu saja itu kita misalkan 1-2 menit itu sudah kelelahan berenang di kolam air kan itu. Ini di kolam darah. Siapa itu? Orang-orang yang memakan harta riba. Maka mengerikan sekali bagi ruh orang-orang yang senantiasa memakan harta riba. Mungkin secara di dunia, secara fisik, rumah, harta itu kelihatan megah, berangkat pakai jas rapi, kemudian luar biasa, tapi ancamannya Masya Allah. Makanya ruh para pemakan riba ini dalam hadis ini memang dijelaskan nanti akan disediakan sungai dari darah sampai kiamat itu dibangkitkan. Kiamat itu ditegakkan oleh Allah, baru nanti gilirannya menuju ke akhirat, itu juga nanti bangun dalam posisi sempoyongan, belum lagi nanti azab di neraka. Wallahu a'lam. Itu ruh untuk orang-orang yang pemakan riba. Jadi nggak main-main. Hari ini kita harus berpikir, ya berpikir dalam artian hari ini yang belum punya kendaraan, dah nggak usah mikir ngambil kredit. Kredit itu masuk riba, iya jelas. KPR rumah riba, iya jelas. Hari ini lho Pak Kadung cupu Pak, segera selesaikan. Kalau bahasa kita mencoba untuk mengambil sejarah orang tua kita dulu, kenapa mereka bisa membuat rumah, kenapa mereka bisa membeli kebun, kenapa mereka bisa membeli kendaraan, dari nabung, bersabar sampai nanti dapat, kemudian beli. Kalau kita hari ini nggak mau sabar, pingin instan, pingin ada mobil, DP 500.000 dapat mobil baru, seneng toh? Seneng. Per bulan paling 1 juta 2 juta, tapi nih dikalikan harganya 2 kali lipatnya. Kalau bahasa harga mobil itu 100 juta, kita harus membayar selama 5 tahun misalkan, dihitung-hitung sampai 200 juta, berarti ada 100 juta kita mengeluarkan uang riba. Dan ancamannya tidak cukup orang yang memakan riba, juga orang yang memberi makan riba, sama-sama dapat ancaman. Maka ini perlu diperhatikan pelan-pelan. Kalau misalkan nanti pembahasan tentang riba perlu dibahas, insya Allah kita belajar bareng tentang macam-macam riba, kemudian nanti hari ini yang harus kita hindari seperti apa, kemudian fikih-fikih yang berkaitan dengan riba kontemporer, ya dalam artian yang hari ini
masih ada kaitannya dengan riba itu dalam masalah apa saja, itu insya Allah kalau misalkan memang nanti kita bahas ya banyak sekali pembahasannya. Sampai jam berapa ini Pak? Maksimal setengah 10 ya. Kemudian bagaimana keadaan ruh orang-orang yang kafir? Orang-orang yang kafir, kalau kemarin dalam hadis itu dikatakan bahwa mereka tuh ditolak oleh langit. Ditolak oleh langit, maka posisinya mereka sekali lagi dalam keadaan yang mengerikan. Jadi ruh-ruh orang yang berbahagia dan ruh orang-orang yang celaka tidaklah berada dalam satu tempat. Jadi terpisah. Orang yang mendapatkan nikmat ya di tempat yang berbeda-beda tadi. Orang yang mati syahid berada di tembolok burung hijau, yang beriman di burung hijaunya. Orang yang pezina nanti dalam tungku. Orang yang makan riba berada di sungai. Beda-beda. Masing-masing mendapatkan tempat sesuai dengan amalnya berada di dunia. Begitu juga dengan orang yang kafir. Sehingga kalau misalkan kita membahas tentang ruh orang-orang yang kafir, mereka nanti otomatis sudah nggak usah ditanya apakah mereka mendapatkan azab atau tidak, pasti. Karena orang yang kafir ini di sisi Allah tidak memiliki amal yang baik. Amal yang baik itu bisa diterima oleh Allah dengan satu syarat, beriman kepada Allah. Orang kafir sebanyak apapun mereka beramal soleh, bagi Allah itu tidak bisa tercatat. Karena syaratnya itu tidak dilakukan. Karena syarat untuk bisa diterima oleh Allah harus mengikuti Rasulullah, harus taat kepada Allah, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa kitanya syaratnya itu harus muslim dulu. Makanya terkadang kalau anak-anak itu ditanya, kira-kira orang Kristen baik hati, suka menolong setiap hari itu bisa masuk surga enggak? Mereka akan berpikir orang baik walaupun Kristen bisa. Makanya kita kasih pemahaman bahwa syarat masuk surga itu harus muslim dulu. Sehebat apapun orang Kristen, misalkan orang Hindu, mereka beramal soleh sebanyak apapun mereka, bagi Allah nggak tercatat sama sekali. Maka otomatis orang kafir di alam barzah, otomatis mereka sudah mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir terkait dengan keadaan ruh, bagaimana hal-hal yang bisa menjadikan sebagian besar orang-orang itu akan mendapatkan azab kubur. Yang pertama, siapakah mereka yang nanti di alam barzah atau di alam kubur itu akan mendapatkan siksa? Yang pertama adalah mereka yang tidak bersuci setelah buang air kecil, sehingga ia masih memiliki najis, atau dalam pembahasan lebih gamblangnya, orang yang tidak memperhatikan pada saat BAK, buang air kecil. Apakah kecipratan ke bajunya, celananya dan lain sebagainya tidak diperhatikan. Dan kata Rasulullah, kebanyakan orang yang nanti akan disiksa di alam barzah itu adalah orang yang tidak memperhatikan pada saat buang air kecil, baik laki-laki dan perempuan. Kayaknya ini juga sudah kita jelaskan, termasuk kemarin sudah kita praktekkan untuk benar-benar memaksimalkan sisa air kencing biar resik dalam alat kelamin kita, baik laki-laki maupun perempuan. Kemarin sudah kita praktekkan untuk benar-benar bisa full ya, dalam artian untuk menghindari betul sisa dari air kencing. Karena kalau misalkan hanya sekedar nyentur misalkan itu, kemudian langsung dibersihkan dengan tidak menambah dehem 3 kali itu untuk menahan dan mengeluarkan sisanya, itu biasanya keluar setelah kita itu beraktivitas jalan atau ruku atau sujud, itu biasanya keluar lagi. Dan inilah yang memang disampaikan oleh Rasulullah, banyak orang yang nanti akan diazab gara-gara tidak memperhatikan pada saat buang air kecil. Kemudian yang kedua adalah mereka yang suka mengadu domba. Mengadu domba atau namimah ya. Apakah itu dengan kebohongan atau dengan yang lainnya. Jadi suka mengadu domba, memfitnah satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, mereka yang suka berbuat hulul. Hulul itu mengambil ghanimah yang bukan haknya, atau mengambil harta rampasan
dan itu sebenarnya itu bukan haknya. Misalkan haknya itu jatahnya cuma dapat 20.000, dia mengambil 30.000 dari barang rampasan. Nah, ini juga dia akan mendapatkan siksa kubur. Kemudian yang keempat, mereka yang senantiasa berbuat kebohongan. Ya, jadi lisannya itu suka berbohong, kadhib. Orang yang suka berbohong. Kemudian yang kelima, mereka yang membaca Al-Quran akan tetapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Jadi lisannya itu baca, tapi apa yang dibaca itu tidak dijalankan. Dan ini juga bisa kembali kepada diri kita hari ini. Seberapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang hari ini kita abaikan. Padahal kita baca Quran kan gitu. Loh, orang ngerti artinya kan itu kelemahan kita hari ini. Maka perbaikinya dengan membaca terjemahannya, syukur-syukur ada tafsirannya, kemudian dibahas, kemudian tanya kepada ustadz yang berkompeten terkait dengan tafsirannya dan seterusnya. Itu insya Allah lebih aman dari kita. Kemudian mereka yang melakukan zina, tadi sudah kita jelaskan, yaitu ruh para pezina itu nanti akan disiksa di atas tungku api, dan di atas tungku itu akan dinyalakan api yang membara. Yang ketujuh, mereka yang memakan riba, mereka akan berenang di sungai darah dan akan dihantam dengan batu-batu setiap kali mereka menuju ke tepian. Dan kedelapan, mereka yang suka berhutang. Ya, berhutang ini adalah hutang yang memang menjadi sebuah kebiasaan dan memang tidak ada keniatan untuk nyaur, ini malah lebih parah lagi nanti. Makanya kalau misalkan bisa tidak berhutang itu lebih aman. Kalau terpaksa banget ya silahkan bisa berhutang, tapi dengan jangka waktu yang memang sudah disepakati untuk bisa dibayar. Kemudian orang-orang yang terbebas dari alam azab kubur, salah satunya adalah orang yang mati syahid. Kemudian yang kedua, orang yang ribat berjaga di perbatasan. Kemudian orang yang meninggal pada hari Jumat, sebagaimana hadis Rasulullah, tidaklah seorang mukmin meninggal pada hari Jumat melainkan dia akan diselamatkan dari fitnah kubur. Jadi orang muslim beriman yang dia itu meninggal pada hari Jumat, insya Allah dalam hadis memang dikatakan dia akan terhindar dari adab kubur. Tapi ini juga tidak bisa dipukul rata. Dulu pernah saya sampaikan, orang pezina belum taubat mati hari Jumat, yo jangan kita mengatakan wah enak ya pezina mati hari Jumat kemudian tidak disiksa di alam barzakh. Enggak, itu juga ya sesuai dengan amal. Cuma secara umum orang yang beriman, orang yang soleh itu pada saat meninggal pada hari Jumat insya Allah terhindar dari siksa kubur, sebagaimana hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Kemudian orang yang meninggal karena sakit perut, ini juga dalam hadis dikatakan barang siapa yang meninggal karena sakit perut maka dia tidak akan disiksa di alam kuburnya. Enak ya, bersyukur panjenengan yang hari ini punya mah, asam lambung dan lain sebagainya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan dihasankan, hadis hasan. Ya, dalam artian kaitannya dengan masalah perut. Ya, makanya jangan suka menyalahkan Allah. Ya Allah, mah kalau misalkan mahnya kumat itu luar biasa, asam lambung kumat luar biasa. Nikmati saja. Nah, misalkan berani berdoa, ya Allah matikan saya dalam keadaan sakit perut misalnya gitu, kalau berani ya monggo. Tapi hadisnya memang betul, barang siapa yang meninggal karena sakit perut maka dia tidak akan disiksa di alam barzakh, alam kuburnya. Allah alam. Ya, mungkin itu dulu penjelasan dari beberapa keadaan ruh orang yang beriman, kemudian juga ruh orang-orang yang kafir, orang yang mati syahid, serta para nabi dan rasul. Mudah-mudahan dari penjelasan ini paling tidak memberikan gambaran. Sekali lagi, ini adalah berita yang disampaikan oleh Rasulullah, karena informasi tentang ruh, informasi tentang alam gaib bisa kita dapatkan dari informasi dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, bukan dari pemahaman orang lain yang tanpa dasar. Maka mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan bisa dihindarkan dari adab kubur. Allahumma amin. Dari saya cukup sekian dulu. Dari saya cukup. Wa'alaikumsalam ihdinas siratal mustaqim. Saya kembalikan ke Ramata acara. Demikian tadi kajian yang sudah disampaikan oleh Ustaz Tamnu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil
manfaat, bisa mengambil pelajaran dari apa yang sampun dipun sampaikan dening Ustaz Tamu. Bagaimanapun juga sebuah kajian yang semacam ini akan sangat berarti bagi kita, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Jadi kita ingat lagi, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut suatu ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya kita menuju surganya. Jadi jangan sampai kita hanya seperti ini saja, seperti ini saja. Inilah yang sebetulnya berguna bagi kita, akan memudahkan jalan kita menuju surganya Allah kelak. Demikian, apabila ada yang kurang dari kami pada saat ini, ada kurang lebihnya, ada sesuatu yang kurang berkenan, mungkin untuk yang bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada hal-hal yang mungkin dari sambutan kami yang kurang berkenan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan lebih perbaiki lagi, dan apabila ada sesuatunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.